Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini rakyat jelata. Rakyat jelata yang tidak bisa apapun. Orang yang salah jalan. Saya adalah orang yang salah jalan. Mungkin tanda-tanda hari kiamat Allah turunkan orang seperti saya, orang yang salah jalan. Mungkin untuk membela agama Islam dan untuk memperjelas apa yang diduga oleh orang-orang kafir. Ya. Dengan demikian, apabila saya di sini bicara banyak kekurangannya, mohon maaf. Ya. Karena saya adalah rakyat jelata, orang yang salah jalan, namun mendapat pertolongan, ya, mendapat pertolongan dari Allah untuk membela agama Islam. Agama Islam adalah agama yang terbaik karena Islam agama Allah. Semua ayat-ayatnya Allah sangat sempurna sekali untuk mengajarkan kepada umatnya. Tetapi agama Islam yang terbaik, tetapi orang Islam bukan yang terbaik. Banyak sekali contoh-contoh yang ditinggalkan oleh orang-orang Islam, ya, terutama tentang kerukunan, tentang tegur sapa sesama umat di musola, di masjid, di tetangga, itu pun banyak tidak dilakukan oleh orang Islam. Padahal itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Orang yang tidak mau tegur sapa, sombong, ya, angkuh, itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Banyak sekali penyebab masuk neraka. Ya. Maka di sini saya akan bicara tentang apa yang dilakukan oleh umat Islam setiap hari, terutama tegur sapa tadi. Ya. Tegur sapa, mari kita tingkatkan kepada sesama umat Islam. Rukun. Ya. Kadang-kadang dengan saudara sendiri tidak rukun. Ya, apalagi hanya dengan tetangga. Itulah umat Islam. Padahal ajaran Islam tidak demikian. Ya. Orang Islam banyak yang salah kaprah. Padahal Islam tidak mengajarkan yang jelek-jelek. Kita ngambil contoh umpamanya. Contoh tentang undangan. Kita mendapat undangan orang pernikahan umpamanya. Mendapat undangan orang pernikahan. Undangan itu tentunya dimintain doa, kita yang mendapat undangan dimintain doa kepada yang punya hajat dan dimintai meringankan beban, tentu beban biaya. Jelas secara tidak langsung. Pertama doa, kedua kita dimintain untuk meringankan beban. Tetapi pada umumnya kebanyakan orang hanya sembahyang mengaji, hal itu tidak dipraktekkan, tidak dihiraukan. Banyak sekali orang Islam yang dimintain doa dan dimintai untuk meringankan beban, justru malah memberatkan. Contohnya memberatkan. Kita diundang oleh saudara, oleh teman, oleh kerabat, diundang untuk meringankan beban tapi malah memberatkan. Contohnya, kalau kondangan sekarang ini kan, kalau orang pendatang kan minimal 100.000. Kalau orang pendatang, ya, 100.000. Tetapi ada orang kondangan di zaman sekarang yang orang lain 100.000, minimal 50.000, kondangan hanya 10.000. Bawa anak 2, bawa anak 3.
Kadang-kadang hanya amplop kosong itu meringankan atau memberatkan. Coba, itu tidak pernah dibicarakan. Ini harusnya ustadzah. Tugasnya ustadzah di seluruh Jabodetabek. Pertama, di seluruh Jabodetabek ini harus dibicarakan ya. Harus mengikuti zaman sekarang. Undangan cuma 10.000 dapat apa sih? Bahkan ada yang 5.000, 10.000, 15.000 bawa anak 2. Apakah meringankan? Beban kan jelas itu. Nah, itu harus dijelaskan kepada ustadzah. Tugasnya ustadzah. Karena kebanyakan ibu-ibu yang seperti ini. Kebanyakan ibu-ibu yang kondangan cuma 10.000, 15.000 ngajak anak 2. Karena di tempat sana, tempat resepsi banyak makanan, banyak es, banyak bakso, anaknya 2 diajak. Itu bukan membantu meringankan saudara kita, teman kita, tapi memberatkan saudara kita yang punya hajat. Itu sekali lagi tugasnya ustadzah untuk menyampaikan para ibu-ibu. Karena pada umumnya ibu-ibu yang melakukan hal semacam itu. Kalau bapak-bapaknya mah tidak mungkin. Kecil kemungkinan, maksud saya. Kecil kemungkinan bawa anak kecil. Ya kalau bapak-bapak mungkin, kalau bukan orang pendatang mungkin undangan 20.000. Tapi nggak bawa anak masih mending. Ya kalau ibu-ibu 10.000, 15.000 bawa anak 2, udah otomatis memberatkan. Itu yang harus diberantas. Itu yang harus diberantas. Coba di pengajian ibu-ibu, jangan pengajian hanya membaca, nggak ngerti maknanya, hal-hal yang penting tidak pernah dibahas. Coba membaca ayat-ayat Allah memang wajib. Cuman kalau hanya membaca tidak ngerti maknanya, hanya dapat pahala. Pahala itu bagaikan kapuk, enteng. Ya. Enteng. Pahala itu. Kebanyakan ibu-ibu itu hanya mencari pahala, bukan mencari ilmu. Kalau mencari ilmu seperti ini tentang kondangan, ya. Itu terutama harus ditegaskan kepada para tetangga. Kemudian, mengapa di Indonesia ini banyak sekali haji mardut? Banyak sekali haji mardut. Sejak Indonesia merdeka, kantor agama ini menterinya sudah jadi penjahat, sudah melakukan koruptor. Maka disebut kantor agama menjadi lingkaran setan sampai sekarang. Itu akibat apa? Akibat hadis tidak disampaikan para jemaah. Coba seandainya disampaikan para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak jadi haji itu berat. Bukan karena ibu bisa membayar, yang berat setelah menjadi haji. Sanggupkah ibu menjadi haji mabrur? Tentu tidak akan sanggup. Itu tidak dijelaskan. Coba, lah akhirnya siapa yang bertanggung jawab kalau hadis itu dia sampaikan? Setelah jadi haji sangat berat, sangat berat. Kalau hanya membayar aja siapa aja bisa, yang penting punya uang. Setelah menjadi haji, tidak bisa merubah akhlak, tidak bisa menjadi dermawan, pelitnya totop naudzubillah min dzalik. Coba pada haji-haji rata-rata kaya, mampu, tapi diingatkan melalui ayat Al-Quran Al-Baqarah surat 2 ayat 268. Di situ dijelaskan padahal ya. Allah sudah menjelaskan di situ. Setan selalu menakut-nakuti mereka. Setan selalu menakut-nakuti orang yang punya uang, orang punya harta. Kata setan, jangan, kamu nanti akan miskin kalau kamu kasih. Ya, akhirnya orang lebih cenderung ngikuti iblis, ngikuti setan daripada ngikuti Allah. Itu sudah di mana-mana kayak gitu. Naudzubillah pelitnya. Sudah pulang jadi haji tapi pelitnya naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal Allah di dalam ayat itu menjelaskan
Al-Baqarah 268 menjelaskan bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik dan banyak. Tapi orang-orang tidak yakin. Orang-orang Islam tidak yakin. Ahli-ahli Al-Quran tidak yakin. Lebih baik mengikuti iblis. Pelit. Pelit. Coba. Lebih baik ikuti iblis. Pelitnya naudzubillah min dzalik. Justru pakai logika sendiri hidup. Padahal dijelaskan pula. Ada hadis begini ceritanya. Hadis Rasulullah. Dijelaskan bahwa nanti orang yang pelit, haji mardud pelit, itu sudah dijelaskan dalam hadis. Ketika itu penjelasan itu ada 3 orang, ya. Orang kaya pelit, orang ahli Al-Quran, dan ahli jihad. Yang mati dulu ahli jihad. Ahli jihad mati menghadap dengan Allah, ditanya oleh Allah, "Hai Fulan, kenapa kau mati?" "Ya Allah, saya mati membela agamamu ya Allah." Coba, ini kata si orang tadi, saya mati membela agamamu ya Allah. Saya terbunuh ya Allah. Allah menjawab, karena Allah maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Allah menjawab, "Hai Fulan, kau berdosa. Kau mati terbunuh bukan karena membela agamaku, tapi kau mati terbunuh karena sombong, karena pengen diwah kepada sesama umat, kepada tetangga, pada kerabat, kepada teman-teman kamu." Panggil malaikat Allah, "Hai malaikat sini. Fulan ini lempar ke dalam neraka." Angkat oleh malaikat, lempar, kubah. Itu yang mengaku sebagai pembela agama Allah, ahli jihad. Yang kedua, ahli Al-Quran. Yang kedua, ahli Al-Quran. Wah, kamu mati kenapa? "Ya Allah, mati panggilan engkau ya Allah." "Iya benar, udah waktunya kamu mati." Ini tambahan saya dikit, tambahan. Mati. Aku memberikan ilmu kepada engkau, ya, cukup banyak. Engkau apakan saja ilmu dariku yang di Al-Quran. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Al-Quran setiap mau maghrib dan menjelang maghrib, malam Jumat, kita amalkan kepada siapapun yang ingin belajar, ya, kepada siapapun. Kita mengumpulkan anak-anak muda, ya, anak-anak yatim, belajar membaca Al-Quran. "Hai, berdusta kau." Allah maha tahu. Maha tahu. Padahal Al-Quran tidak pernah dibaca. Tidak pernah dibaca. Nenggak, judi, main perempuan, ngobrol ke sono kemari dan lain sebagainya. "Ayo malaikat sini. Ini berdosa. Kamu lempar ke dalam neraka." Angkat sama malaikat, lempar ke dalam neraka, kubur. Yang ketiga, ini aneh lagi. Orang yang ketiga ini orang kaya raya tapi haji mardut. Pelitnya naudzubillah min dzalik. Suami istri, bahkan istrinya lebih pelit. Istrinya lebih pelit, sombong. Sama orang kontrakan aja diusir. Gak bisa bayar 3 bulan, disuruh pindah. Jahatnya seperti itu. Perempuannya, istrinya lebih jahat daripada suaminya yang mati. Setelah itu ditanya, "Mengapa kau mati?" Rim, bukan Karim Gandul, bukan. Karim yang lain. Kalau Karim kan tidak kaya raya seperti cerita ini. Karim Gandul tidak kaya raya seperti yang saya ceritakan. Ini kaya raya, ya. "Kenapa kau mati?" Ya. "Ya Allah, engkau panggil." "Ya benar, sudah habis waktunya kamu. Ya. Kamu selama di dunia, aku titipin harta. Banyak sekali aku titipkan hartaku untuk kamu. Kamu kemanakan harta yang aku titipkan kepadamu?" Dia menjawab, "Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, berkah. Saya
membantu anak yatim, janda-janda tua, orang-orang yang kontrak tidak bayar 3 bulan tak bebaskan ya Allah. Tuhan, untuk membantu masjid, musola yang sedang dibangun ya Allah. Hai, berdusta kau, Rem, kau berdusta. Malaikat sini, ini berdusta berat, maka lempar ke dalam neraka. Kuswa, dilempar ke dalam neraka. Nanti istrinya yang lebih pelit lagi, lebih jahat lagi. Istrinya ini suaminya dulu yang meninggal, nanti istrinya lebih parah lagi. Tuh, itu sudah dicontohkan kayak gitu, namun Ustadz tidak pernah menyampaikan. Maka sering saya katakan di dalam dakwah saya, bahwa umat Islam nanti setelah hari kiamat, umat Islam maksud saya umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, yang masuk neraka banyak sekali. Siapa yang salah? Saya punis. Yang salah para penceramah. Para penceramah yang salah. Karena ayat itu udah ribuan tahun yang lalu diturunkan, 1000 tahun lebih, ya, 1400 tahun sudah turun. Allah sudah tahu bahwa penceramah akan letoy seperti itu, tidak tegas semaunya. Itu Allah sudah tahu, maka turunkan itu ayat bahwa umat Rasulullah setelah hari kiamat sedikit yang masuk surga, tapi banyak yang masuk neraka akibat ayat-ayat yang keras yang orang mendengar langsung pulang tobat, hadis-hadis yang keras orang mendengar langsung pulang tobat, tidak disampaikan. Ustadz menyampaikan yang enak-enak. Memang hadis, ayat, semuanya indah. Semuanya indah. Tergantung kita sebagai penceramah bagaimana untuk menyampaikannya. Itu. Maka saya pesan kepada para ustadz sekarang, kiamat sudah dekat, mari ngejar target. Mari ngejar target untuk mengurangi agar umat Rasulullah tidak banyak yang masuk neraka. Mari Ustaz, jangan ceramah yang lucu-lucu, karker, ya, renungan jiwa yang indah-indah. Renungkan, umat Nabi banyak yang masuk neraka. Renungkan saudara kita yang di Palestina, yang di Iran, yang di Lebanon. Renungkan yang pahit-pahit, jangan yang indah-indah. Semuanya indah ciptaan Allah jika kita renungkan. Gak usah diajarin, hampir semua orang yang beriman bisa merenungkan. Gak usah melalui ustadz, udah otomatis kolbu kita selalu merenungkan ciptaan Allah, ya, otomatis. Tidak usah mendengarkan renungan Allah di TV One, tapi kolbu kita udah otomatis merenungkan di saat kita diam, di saat kita pergi melihat sungai, melihat gunung, melihat apa, kita merenung. Subhanallah, alhamdulillah. Gak usah diajari renungan-renungan yang ecek-ecek, renungan yang gawat, yang keras-keras. Kita ajarkan, ya, kita ajarkan. Saya punya guru, ya, profesor, ya, sekarang tenar di TV One. Dulu guru itu tegas, tapi setelah di TV One loyo. Itulah para ustadz. Kalau tegas takut nanti nggak dipanggil lagi sama TV One. Duit lagi yang dipikirin. Coba, emang nggak punya rumah? Punya rumah walaupun 2 petak, alhamdulillah punya rumah, tinggal cari makan, nggak usah ngandelin dakwah. Coba, guru besar saya itu Profesor Amir Faisal, ya, ngajarnya di Australia, negara orang kafir. Saya ngaji sama dia di seberang Marinir Cilandak, ya, saya kenal betul. Begitu, tidak
sesuai dengan pada saat dulu dengan sekarang masuk TV1. Itulah manusia. Ayo, ceramah yang tegas. Para ustadz kan jenius-jenius, pandai-pandai, ahli Al-Quran. Ya kalau saya baca bismillah aja saya Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya. Coba. Terus pengajian membenahi bahasa Arab. Lah emang mau jadi ustadz? Yang penting udah bisa baca. Allah mengerti. Ya, biar bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha tahu. Tidak mungkin kamu masuk neraka karena bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Coba enggak seperti itu. Ada sebaliknya, orang ahli Al-Quran mati di alam kubur ditanya oleh malaikat man rabbuka, nggak bisa jawab, padahal ahli Al-Quran. Sebaliknya, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim lancar menjawabnya. Itulah keagungan Allah, keajaiban Allah. Contoh yang kedua, orang hutan. Orang hutan di mana-mana tidak pernah mendengar kumandang azan, tidak pernah mendengar ceramah. Begitu mati juga ada yang masuk surga orang hutan. Orang hutan dulu ada yang masuk surga. Apa? Hati yang dilihat. Maka hatinya orang hutan yang dilihat. Di antara 100 orang hutan ternyata ada 2 yang hatinya baik. Itulah yang masuk surga, yang lain neraka. Maka ingat, sholat, jadi haji, ya, sholat, jadi haji dan mengaji tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan selamat. Hati. Allah menilai dari hambanya hati. Ya. Saya ini kan orang yang salah jalan. Saya orang salah jalan, orang yang bodoh tidak mengerti agama. Namun karena kehendak Allah, ya kita jalani. Kita membayangkan, ya. Kita membayangkan, kita renungkan. Nah, ini baru merenungkan. Rasulullah saja karena kehendak Allah, Nabi, tapi saya enggak seperti Nabi, enggak. Saya bagikan debu yang sangat kecil yang diberikan pada saya. Ya. Rasulullah aja tidak pernah sekolah karena Allah mengendaki bisa semuanya. Bisa membaca, bisa menulis, hatinya bersih, bahkan punya ilmu kedokteran. Rasulullah itu loh punya ilmu kedokteran. Dari mana sekolahnya? Kan nggak pernah sekolah. Allah yang memberikan. Kalau Allah mau, siapapun jadi. Bin salabin, kun payakun. Itu keajaiban Allah. Ya. Maka dengan apa yang saya katakan, mudah-mudahan Haji Mardut di mana-mana akan berpikir bahwa harta adalah tidak dibawa mati. Kita setiap hari menjumpai mayat. Bagaimana Haji Mardut kalau udah menjadi mayat? Tentu harta ditinggal. Akhirnya akan menyesal. Penyesalan itu dijelaskan di surat Al-Qiyamah ayat 2. Kalau sudah begini, penyesalan tidak ada artinya. Kalau sudah menjadi mayat, tidak ada artinya, ya, penyesalan. Di surat Al-Qiyamah, mohon kepada Allah ingin kembali ke dunia, ingin mengamalkan seluruh hartanya. Pala lo bau kencur, mana bisa, udah kiamat, percuma saja. Maka untuk orang-orang pelit, orang-orang kikir, sadarlah. Lihatlah kanan kiri Anda. Lihatlah orang kontrakan menderita. Coba daripada untuk yang belum terlanjur, yang akan berangkat haji, daripada bejubel membuat
lingkaran setan di kantor agama, lebih baik uangnya diamalkan. Pahalanya lebih besar jadi haji. Bedanya Anda tidak dipanggil haji. Tidak dipanggil haji, hanya dipanggil orang baik. Tetapi kalau menjadi mabrur, haji mabrur, dipanggil haji, dipanggil orang baik. Kalau menjadi haji mardut, ya mardut. Tetap haji mardut, pelit, dan lain sebagainya. Itu bedanya. Ini hadisnya nggak dijelaskan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Bukan hanya jamaah saja yang menjadi korban. Presiden Prabowo pun menjadi korban. Ulah orang Islam membuat kampung Indonesia di Mekah. Kalau dulu namanya kampung haji, karena saking banyaknya orang berangkat haji. Tapi kalau hadis dijelaskan, kampung haji atau kampung Indonesia di Mekah sepi. Yang berangkat haji sedikit, karena berat setelah jadi haji. Berat. Tidak akan saya jelaskan di sini. Akan jelaskan ini terlalu lama. Anda bayangkan sendiri orang baik itu seperti apa. Coba. Orang baik seperti apa? Tidak rugi. Hartanya diamalkan kepada orang. Akan ditambah terus itu sama Allah. Orang ngutang nggak bayar, ya biarin. Nggak biarin. Itu celengan buat mereka di alam akhirat. Ada orang utang 10 juta nggak dibayar, itu yang untung yang mengutangkan. Sama juga mendapat tabungan 10 juta sehari, yang utang celaka. Itu orang yang ngerti aturan. Kalau yang ngerti aturan, kok 10 juta 5.000 aja ngedumel. Ayo. Ingat, mari, kalau sudah menjadi mayat seperti ini, ya, sudah menjadi mayat seperti ini, menyesal tiada guna. Menyesal tiada guna, ya. Ini mayat. Setiap hari di Palestina banyak mayat. 5, 6, 10, ya, mayat yang ditembak oleh orang kafir Israel yang didukung Amerika. Oleh karena itu, karena Israel dan Amerika itu dendam kepada orang Islam akibat perbuatan teroris, mari orang Islam Indonesia berhati-hati. Bisa saja kalau saya katakan di dakwah-dakwah saya yang lalu bahwa Indonesia ini akan ada musuh yang datang dari negara, dari utara, musuh bangsa dan negara. Kalau musuh bangsa dan negara datang ke Indonesia, tidak ada salahnya, pasti orang Islam pun juga akan diberedel. Coba, karena negara Cina presidennya anti Allah, anti Tuhan, berarti anti Islam. Di negaranya sana orang Islam juga banyak yang dibunuh, cuman dengan masyarakat dan masyarakat. Cuman provokatornya pemerintah. Negara manapun yang anti Tuhan, umat Islam rata-rata dibunuh, ya. Bisa saja di Indonesia juga terjadi kayak gitu. Kalau musuh bangsa dan negara sudah datang dari arah utara, kita harus waspada, harus angkat senjata, membela, harus turut menjaga keutuhan NKRI, jangan sampai terusik. Itulah, orang Islam harus berani, karena pedoman Islam, mati adalah hari yang saya nanti-nanti. Itu Islam yang bertakwa, mati adalah hari yang kita nanti-nanti. Kalau orang kafir, mati sangat menakutkan. Iya, itu hadisnya ada, tidak perlu ceritakan di sini. Orang Islam mati adalah hari yang kita nanti-nanti. Kalau orang kafir, mati adalah hari yang sangat menakutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Lain kali kita akan menceritakan banyak sekali tentang Islam. Dan akan saya ceritakan pula tentang pejabat-pejabat Orde Baru yang mempunyai harta halal banyak. Juga akan saya korek nanti. Akan saya korek setelah ini. Ya, banyak sekali pejabat Orde Baru. Hampir semuanya orang Orde Baru punya harta haram. Namun tidak tahu caranya bagaimana untuk membersihkan itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.